Happy wedding, Mikey. Mami, Yuki kan perempuan. Gue selama ini Ibu Leslie yang pertama, Country Head WeTV Indonesia, produser dan juga produser eksekutif WeTV Original Harus Kawin, diikuti oleh Ibu Lili Sunawati, produser dari Cinemark yang memproduksi. Lalu setelah itu Mbak Femi Sagita, sutradara, pemilik ide cerita dan juga penulis skenario. Silakan para pemain yang lain untuk ikut menandatangani di lembar poster atau official poster yang tersedia. Tentunya yang jangan pas di wajah atau di font huruf ya. Ya, silakan Junior Robert, silakan juga Haiko, Mas Adipura, Mama Debbie, Mbak Karina, semua silakan, Kevin Julio, Angela Gilsa, boleh Fatih Unru, semua. Lorenzo, Yuna, Agatha, Catalina dan juga pemeran Valerie. Gaby silakan. Ini adalah sebagai tanda bahwa WeTV Original Harus Kawin diluncurkan di acara press conference hari ini dan Anda adalah orang pertama yang melihat episode perdana. WeTV Original Harus Kawin ini akan tiba di streaming, layanan streaming WeTV Original 5 Januari 2024 dan keberatan dengan orientasi lo. Tapi gue pengen liat lo kawin, punya anak. Jadi lekong apa jadi pere? Your last chance. Pastikan kamu bawa pulang calon istri kamu. Kehidupan rumah tangga orang tua kita itu sangat berdampak serius kepada anak-anak kita sebetulnya. Itu yang paling harus di underline ya. Jadi itu yang harus diantisipasi untuk semua parents tentang apa yang harus kita lakukan depan anak-anak kita. Keren. Tepuk tangan dulu dong, itu premisnya ya. Apa yang terjadi pada Maxim, apa yang terjadi pada Mikey, apa yang terjadi pada Yuki dan juga Fatih Unru, Brandon, itu harus lihat ya bagaimana orang tua mendidik gitu ya, salah satunya ya Mbak Femi ya. Yes. Di cerita ini, ya Mas ya. Dan lebih 10 hari, ya 40 hari nge-break lah ya, sekitar segitu. Kita syuting Nusa Lembongan sama Bali, tapi mostly kita syutingnya Nusa Lembongan. Itu kita syuting 2 minggu di sana. Jadi nanti next episode tuh Pulau Kelinci, di mana tuh sebuah pulau tempat orang-orang mencari jodoh. Jadi bener-bener ke pulau kita. Serius ya? Bener-bener ke pulau. Itu bukan mitos ya? Enggak dong. Yuk kita ke sana nanti ya. Setelah nonton WeTV Original Harus Kawin. Ibu kawin bingung kalau tanya gimana ya. Sebenarnya itu dunia yang sangat dekat, tapi gini loh, saya tuh pastilah semua mungkin pernah ngalamin, pernah ada di fase dimana orang tuh pada nikah udah tua-tua, terus tiba-tiba di tengah-tengah tahun 2000 orang nikah muda-muda banget gitu, terus sekarang tua-tua lagi gitu, terus semuanya punya masalah, kenapa mereka nggak mau kawin gitu. Jadi gue pengen kupas di sini kenapa sih orang-orang pada susah kawin sekarang. Coba deh, udah ganteng-ganteng, cakep-cakep, tapi umurnya kadang udah berapa gitu ya, cakep gitu, udah keren-keren gitu, tapi kadang-kadang belum mau kawin gitu. Masalah apa sih gitu. Jadi ini tuh sebenarnya komedi romance yang coba deh dilihat kenapa orang-orang pada nggak mau kawin gitu nowadays. Sebenarnya simpel itu aja sih. Kalau bicara tentang pesan apa yang dibawain di sini ya tentunya ada, tapi nanti itu silakan di interpretasikan sendiri aja. Gitu. Terima kasih loh Mbak. Iya. She's so stunning, isn't it? Max playboy norak yang gak bermoral. Lo sadar gak sih? Di balik bajunya, dia punya badan yang gue pengen lihat. Gak tahu waktu. Sampai itu terjadi ya harus tanggung jawab, karena ibaratnya kayak you made it happen dan ya kalau bisa tanggung jawab. Gimana caranya supaya nggak sampai kayak gitu? Ya hindarin. Jangan di gimana ya caranya? Intinya kayak don't do something, hindari sesuatu that you don't want to face the consequences. Perspektif dari Junior menarik ya, bahwa laki-laki nakal bandel gak harus kemudian memperdaya perempuan. Kata Junior apa Max aktor nih? Adi. Junior apa Max? Max ya. We talk about your character. Gimana Junior? Yang jawab Junior. Oke. Kalau menurut aku sih ya itu karakter yang patut dicontoh banget gitu loh. Karena kalau misalkan emang you like someone, of course lu bakal jagain gitu. Apapun yang terjadi lu bakal jagain. Kayak gitu. Di situ yang emang harus dicontoh banget, dan karakter Max tuh banyak banget yang ditutupi gitu sebenarnya. Jadi kalau kalian nonton tuh pelan-pelan baru kebuka pelan-pelan. Banyak banget yang dia tutupi, bahkan sahabatnya semua tuh gak ada yang tahu apa rahasia yang dia pegang gitu.
dia itu kelihatannya aja kayak kelihatannya kayak anak bandel, anaknya soye gitu-gitu, mentang-mentang punya banyak duit, tapi sebenarnya banyak yang ditutupin gitu. Susah nggak sih memerankan karakter Max ini gitu? Yang susah itu a bit tricky ya, karena kan dia harus usil jahil ke karakter Haiko, tapi kan itu dia juga nggak boleh kelihatannya yang jadi jahat banget. Nah di situ yang susah tuh, supaya make people still ada rasa kasiannya, ada rasa lovingnya juga, maksudnya itu di situ yang susah sih. Gimana cara kalian berdua membangun chemistry, karena kan kayak Tom and Jerry ya di sini ya? Pertanyaan terakhir ya ini ya. Kalau kita bangun chemistry, well, ngobrol sih. Kalau aku sih personally buat bangun chemistry aku suka ngobrol. Kita ngobrol aja apa aja. Ya, kita emang sering discuss juga sih masalah soal karakter segala macam, dan kita sering ngobrol sama Bu Femi juga, kita duduk bertiga ngobrol, bahkan nggak ke karakter, kita ngobrolin tentang kehidupan juga di situ. Hai, kita cast WeTV Original Harus Kawin. Saksikan WeTV Original Harus Kawin hanya di WeTV dan iFlix. Download dan aktifkan di IndiHome TV. Gak tahu tempat. Oh my god. What the hell did you do? Tiket Pulau Kelinci, sebuah pulau khusus untuk para jomblo mencari jodoh. Sebelum kalian pergi, ada baiknya kalau saya semprot. Dan tentunya kami sangat berterima kasih dengan Mbak Femi dengan semua ide-idenya, dan dengan Cinemark juga, dengan Pak David, Bu Lili atas dukungannya membuat suatu karya yang sangat berani. Jadi kami sangat yakin produksi ini akan membuat gebrakan di Indonesia dan tentunya di berbagai negara juga. Semua cast yang hadir hari ini kita sudah melihat kerja kerasnya, dan sangat luar biasa tadi ya, mainnya juga out of the box banget. Kami sangat berterima kasih juga kepada semua cast, bahkan yang nggak hadir juga hari ini, karena kerja kerasnya akan dilihat nanti dari hasilnya gitu ya. Mungkin kalau dari WeTV sendiri perkembangannya, kami akhir-akhir ini dengan dukungan dari banyak sekali para partner tentunya, dari sekarang WeTV bisa ditonton tanpa berbayar tambahan untuk berlangganan. Misalnya kalau berlangganan Telkomsel 30 hari paket prabayar, atau berlangganan MyRepublic. Kalau punya langganan internet MyRepublic akan mendapatkan langganan WeTV tanpa biaya apapun. Nah, jadi ada beberapa tambahan-tambahan dari WeTV function, juga kami membangun terus banyak sekali function-function unyu. Nanti bakal bisa kirim love ya kepada para karakter-karakter di sini yang pada suka, bisa kita kasihin permen, bisa kasih lemper. Kalau kesel bisa dilemparin sendal jepit, tapi jangan ke orangnya lewat aplikasi WeTV aja, tinggal beli koin terus dilemparin tuh sandal jepitnya. Nah, ada banyak function yang lainnya, kita bisa berkomentar bersama, karena kalau lagi nonton WeTV Original Harus Kawin ini pasti kan pengen ketawa bareng ya, tapi kalau nontonnya di HP mungkin merasanya sepi gitu, jadi bisa sama teman-temannya ketawa bareng, nambahin emoji melalui function komentar bareng yang ada di dalam aplikasi. Nah, jadi semoga dengan semua tambahan-tambahan fitur baru yang ada di WeTV akan bisa dinikmati bersama oleh semua para penonton, dan membawa WeTV Original Harus Kawin ini sukses di berbagai negara. Terima kasih. Ada 8 episode, kami akan tayang tanggal 5 Januari tahun 2024, hari Jumat jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan khusus pelanggan subscriber WeTV yang setia akan bisa nonton lebih awal episode 1 di tanggal 29 Desember. Asik, tepuk tangan. Belum mencari jodoh. Sebelum kalian pergi, ada baiknya kalau saya semprotkan dulu air suci ini. Hai Yuki. Ini baru hari pertama dan semua udah kacau. Siapa biang keladinya? Max. Ya sebenarnya sih karakter Max ini dia itu banyak sekali yang dia tutupi gitu sebenarnya. Bahkan teman-temannya sahabatnya sendiri juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi aku nggak bisa cerita banyak, takut spoiler ya di sini. Dia itu Kamu bertekad Yuki akan jadi calon istri kamu.
Itu kan tadi ada ya. Emang boleh diomongin tuh? Tadi ada loh dialognya kan di episode pertama tadi. Iya, maksudnya kan orang Kan boleh dong bertekad ya seperti itu. Oke, iya sih. Jadi dia tuh segitunya lah. Maksudnya kayak emang ya gimana ngomongnya ya? Ya usah, nggak usah diomongin. Saya cuma bisa ngebayangin kalau anak-anak yang menonton Gen Z atau generasi milenial ada yang tim Maxim atau tim tim Maxim atau tim Mikey gitu kan nanti. Kira-kira Yuki nanti jadinya masih apa? Nanti mungkin 7 episode setelah yang kita tonton ini nanti akan berkembang seperti itu. Ini ada yang lucu, perempuan Kenapa, itu selalu menganggap kalau laki-laki bandel itu jahat, padahal salah. Ini ngomongin tentang pribadi. Mas Adi ngomongin tentang pribadi. Aduh. Bukan, selama ini kan orang senang, kalau cowok tuh yang baik, yang bisa tanggung jawab. Tapi Anda lupa, yang nakal-nakal ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan diri. Iya, keren banget, keren banget. Benar-benar. Soalnya tadi ada momen begitu tahu ya itu Bener nggak? Bener kan? Benar-benar. Bener kan? Iya. Dino nggak ikut-ikut. Tapi benar, Maxim tadi jagain Yukinya ketika minumannya dimasukkan sesuatu oleh Steven, oke juga, oke. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk actingnya Julia dan papanya. Hi, how are you? Hot girl. Aku mau daftar jadi perempuan ketiga. That way, please. God, this is crazy! I can't believe this! Salam demi film Indonesia. Saya Kevin Gilio. Di series Harus Kawin ini saya berperan sebagai Michael. Bisa diceritakan seperti apa sih Harus Kawin itu? Ya, ini sebenarnya bisa dibilang cerita 5 atau 6 orang sahabat yang sebenarnya mereka ini adalah perkumpulan atau tim dari persyutingan lah ibaratnya, dari satu tempat kuliah tersebut. Masing-masing udah ada divisinya, ada kameramen, ada DOP, dan Michael ini sebagai penulis, dan juga nanti ada asisten penulis juga, di mana anak-anak muda ini memang harus dipaksa kawin sama orang tuanya. Tapi gimana caranya? Ya akhirnya orang tua mereka setuju. Mereka diletakkan di salah satu pulau terpencil, tapi di sana mereka ya banyak melakukan aktivitas, dan akhirnya mereka menemukan. Michael sendiri melihat dia harus kawin ini memang sudah menerima konteks pernikahan dini atau nikah di usia muda. Nah, ini salah satu yang karakter yang bisa dibilang sebenarnya jauh banget dari kata-kata harus kawin, karena dia di sini, saya nggak mau spoiler juga karena belum tayang. Jadi dia di sini salah satu orang yang memang sedang mencari jati dirinya juga. Jadi di umur dia yang ya segitulah ya kira-kira, memang belum menemukan jati dirinya. Jadi jauh lah dari kata harus kawin, apalagi dijodohin gitu. Dan menariknya karakter Michael ini dia harus bisa melihat banyak konflik atau kemauan dari perempuan-perempuan yang akan nikah dengan dia ya. Betul banget, terutama sahabatnya, karena sahabatnya ini ya Yuki namanya, jauh dari konteks apa ya, ibaratnya ya karakter perempuan yang sesungguhnya. Gak gitu, maksudnya dia bener-bener kayak bisa dibilang menurut saya kayak emang dia tuh bener-bener fokus kerja banget gitu, tidak mau kayak mikirin perkawinan, pernikahan dulu, kayaknya jauh, kayaknya maunya otaknya tuh kerja terus. Makanya saya sebagai pendampingnya, sebagai sahabatnya dari kecil lah, dari orok ibaratnya. Nah itu harus bisa mengetahui lah gimana lah gitu. Mamanya Yuki itu Kak Debbie Sartian atau Karina Suwandi? Karina Suwandi. Oke. Saya mamanya Debbie Sartian. Nah di sini ada hal yang menarik karena mereka bestian ternyata. Ya. Menarik banget ya, syuting sama mereka ini luar biasa banget gitu ya. Banyak pengalaman baru, banyak ilmu baru juga yang didapat gitu. Dan terutama yang jadi mami Debbie juga banyak ya, mungkin ada sedikit cuplikan yang sudah keluar dan beberapa bahasa-bahasa yang diajarkan beliau kepada saya. Bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul ya, tentang pencarian jati diri. Tapi it's fun, it's happy. Saya syuting sama mereka. Sukses. Terima kasih ya.
Lu naksir gue? Kita kan cocok. Yuki dan Michael mau. Kalian temenan kan dari TK? Hai, Akika, Anita, panggilan kesayangannya Ansya. Akika Karina di sini berperan sebagai Lucy, panggilannya Lucia. Jadi sekarang kalian bestian di film ini. Bestian di film Indan Say. Yang punya anak, yang kemudian buru-buru nikah. Ambera. Menghabiskan masa lajang. Ambera. Silahkan pendapatnya gimana, Kadep? Kalau menurut Akika ya, menikah lebih cepat itu kita bisa menjadi sahabat bagi anak konda kita, anak kita, bagi anak kita ya kan. Jadi kalau jalan kayak adik kakak ya? Amera, kayak adik kakak gitu kan. Jadi kita masih bisa lebih panjang menemani masa muda Diana, dia, dan mereka pun bisa menjadikan kita sahabat. Curhat ke, ada masalah kayak apa ada gap pun ya? jadi nggak ada gap gitu. Kalau Kak Karin gimana dengan Iko ya? Anaknya namanya Iko. Nah, ya namanya Yuki. Yuki. Iya. Namanya Yuki. Karena kita berdua ini ceritanya single parent. Single parent saja. Kalau Eko ditinggal Matilda, ditinggal mati. Kalau Ye Eka ada deh, ya. Nah ini sebagai single mom. Sebagai single mom. Jadi sebetulnya kalau sebagai single mom itu adalah tugas terberat menurut aku di dunia. Karena dia harus menjabat menjadi suami dan istri. Dua figur ya. Untung Lucia punya Ansya. Yeah. Karena Ansya itu selalu bisa membantu secara materi, membantu secara moral. Iya, moral. Jadi emang kita sebagai single mom harus punya teman baik. Gak usah banyak, satu cukup. Artinya sebagai single mom itu dengan anak, dengan adanya komunikasi menjadi sahabat mereka. Sahabat. Betul, sahabat banget. Jadi being single mom itu ya itu tadi kembali lagi harus mampu menjadi sahabat karena dia harus menjadi bapak, ayah dan ibu kan. Jadi dia harus memainkan peran ganda itu. Dan kayaknya memang segala sesuatu itu kuncinya komunikasi. Oke. Iya. Jadi kalau ada keterbukaan dari awal, ya kan ada komunikasi yang baik dari awal, saling memahami dari awal, Dan saling menerima. Saling Iya, menerima acceptance, ya. keadaan masing-masing, ya kan, pasti bisa menjadi best. Jadi ada smart parentingnya ya Kak ya? Ya berharap biasanya kalau seorang ibu seperti saya sama anak kita harus bisa jadi teman. Betul. Iya. Betul. Supaya dia bisa honest ya. Betul. Zaman sekarang, apalagi di era sosial media seperti ini sekarang ini ya, informasi bisa didapat dari mana saja, nggak hanya dari rumah atau dari figur orang tua aja, tapi dari mana aja mereka bisa dapat. Jadi memang segala sesuatu harus didiskusikan. Nggak bisa kayak dulu lagi modelnya yang papa mama bilang ini kita harus ikut, ya kan? Kalau zaman sekarang kan papa mama bilang gitu, tapi Mbak Google bilang jangan. Terima kasih Mama. Siap. Kalian temenan kan dari TK? Udah mengenal lebih baik kan? Jadi kalian harus kawin hari ini.